3. Silahkan Mbak Siti untuk dibuka, dimulai. Selamat pagi semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi Jerman, selamat sore Indonesia. Kita bertemu kembali di Zoom. Kali ini yang ke-179 dengan Mbak Gana sebagai Ketua KUTK Kompasiana. Saya akan membacakan CV-nya Mbak Gana. Mbak Gana itu lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1976 dari almarhum Bapak KRMH Setiadi Padjawijaya Sastraningrat dan Ibu Dewi Suharsini. Bekerja sebagai guru BK di Sekolah Gabungan Aldingen, Jerman, penulis buku Banyak Cara Menuju Jerman, salah satu pendiri dan ketua KUTK Kompasiana juga of the Year 2020, penerima 3 penghargaan dari Dubes RI Budapest 2017 dan Konjen Frankfurt 2019, menari tarian Indonesia di 13 negara dan keliling di 30 negara selama 4 tahun terakhir. Mari hari ini kita sambut Mbak Gana untuk mengisi acara ini. Apakah ada sambutan dari Ada Mbak. Ini yang Bang Edi sudah hadir, jadi Ketua Semarku 3Kom, Kompasianer, Semarang, Kudus, Salatiga, dan sekitarnya. Jadi ini adalah komunitas temannya, saudaranya komunitas Traveler Kompasiana ya, saudaranya KOTK. Sudah hadir adminnya Bang Edi dan Mbak Bianca Kenlim yang ada di Hong Kong. Tadi sudah say hi ya. Silakan mungkin Bang Edi, nanti setelah itu baru saya. Bang Edi tadi sudah kelihatan deh. Tadi jalan ya. Halo, Wang? Wang? kemana itu? Halo, Wang. Tadi ada kok, tadi jalan. Mungkin apa ininya ya? Wang Edi? Tes, kedengaran nggak? Ah, Satu, dua, kedengaran. tiga. Tapi gambarnya kok nggak ada ya? Kabarnya. Ya, tadi ada. Tadi waktu pembukaan, waktu Mbak Siti buka tadi ada. Setelah itu hilang. Mungkin diklik lagi bagian. Ah, jos. Silakan. Selamat sore. Selamat sore, Bos. Oke, lanjut. Salam Kompasiana. Latar belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Bagus, keren. Kelihatan. Itu naik sepeda di Gedong Songo. Betul sekali. Aku kirain belum ke sana. Ternyata sudah banyak kali. Ya, lebih banyak naik sepeda ke Gedung Songo daripada naik mobil ke Gedung Songo. Jadi, hmm, Gedung Songo itu salah satu destinasi wisata ya, yang dekat dari Semarang, di daerah Bandungan. Udaranya enak, sejuk, terus juga banyak jajanan ya, yang terkenal tuh tahu omsin ya, terus susu kedelai, terus ada leker. Kalau biasa ke sana wajib deh jajan itu. Terus kalau mau belanja sayuran segar-segar juga banyak di sana. Jadi kalau ke Gedung Songonya, candinya ada 1, 2, 3, kayak harusnya 9 ya, tapi kayaknya nggak sempurna 9. Tinggal 5 deh kalau nggak salah ya kalau kita puterin. Terus itu ya kurang lebih lah gambaran dari Gedung Songo yang saya pernah ke sana.
baik naik sepeda maupun naik mobil. Jadi ya kalau ada kesempatan ke Semarang, ya selain wisata ke Sampokong, ke Lawang Sewu, Kota Lama, Gedung Songo, boleh jadikan salah satu tujuan wisata. Jadi kira-kira itu saja dari saya. Waktu saya kembalikan ke siapa nih? Moderator apa Mbak Gana lagi? Atau ada pertanyaan apa gitu? Oke, kira-kira nanti ada acara Semarku 3kom ke Gedong Songo nggak nih? Karena kan ini komunitasnya Semarang nih yang ada di Kompasiana. Nah ini Gedong Songo juga nggak jauh-jauh amat. Tapi kita belum pernah ke sana nih ya Mbak Bikin. Nanti kali kalau Mbak Bikin pulang kampung harus ke sono nih bareng-bareng. Nah, boleh, siap. Aksesnya untuk ke Gedong Songo itu transportasinya seperti apa, Pak Wang? Mutasi. Mudahkah atau harus pakai pribadi? Pribadi kalau misalnya rame-rame bisa nyewa travel atau nyewa mobil masih oke. Baik. Jadi tidak semudah yang kalau di dalam kota dari sana jurusan apa terus turun sini gitu. Memang harus pribadi lebih nyaman ya. Rombongan. Pribadi Oke. kalau rombongan juga bisa nyewa. Kalau angkutan umum agak ya ada sih, cuma jamnya saya yang nggak apa. Kalau trans Jateng kurang paham juga nih lewat sana apa enggak ya. Harus tanya Om Susi nih yang hafal misalnya kalau angkutan Trans Jateng, Trans Semarang itu. Om Susi nggak masuk ya? Nggak masuk ke Zoom ini? Tidak. Oh, Terima kasih, Bang Edi. Sangat menginspirasi sekali. Lalu sama-sama. pakai sepeda. Sangat menarik sekali. Itu dari mana naik sepeda ya? Dari Semarang Dari bawah. Semarang. Iya. Jauh. Berapa kilometer? Kalau PP sekitar 40-an ya. 40-50 lah. Tergantung mau lewatnya Lemabang atau lewat itu Kensaras. Kalau paling jauh bisa lewat Ambarawa muter. Jadi 40 sampai kalau Ambarawa mungkin bisa sampai 60-an 70 PP. Pulang pergi. Ini Mas Suharyadi. Suharyadi ini ada di Bandung kalau nggak salah. Ya, Ada di oke. Bandung. Sekarang aku mulai Mbak presentasinya. Oke. Terima kasih ya, Bang Andi. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Nah, sekarang aku presentasi ya. Teman-teman, kemarin Oke, itu kan aku terima kasih Bang Edi. Aduh, aku jadi ingat dijemput sama Bang Gana. Edi ini sampai acara Semarku 3kom dan Koteka dengan anak jalanan di Pondok Boro ya. Kita bagi-bagi paket ke sana. Sambil kita itu bungkus-bungkusinya berdua tuh, aduh keren banget pokoknya. Dan acara berlangsung lancar, dihadiri sekitar 100 anak jalanan dan ibu-ibunya, termasuk dari Rumpin, PKPI Jawa Tengah, dan Semarku 3kom, serta komunitas traveler Kompasiana Koteka. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gana Stekman, kali ini akan presentasi tentang mencari dewa-dewi di Candi Gedong Songo. Ini adalah satu tajuk dari Kotekato ke-179 yang sebenarnya dilaksanakan setiap minggu, tapi kemarin waktu saya ke Indonesia, jadinya cuman depending begitu ya, dijadikan satu, jadi hari Sabtu kemarin, kemudian hari Minggu ini, untuk membayar kekurangan dari Zoom yang tidak diselenggarakan 2 minggu ketika saya nggak ada gitu ya. Nah ini adalah tentang Gedong Songo. Terima kasih sekali lagi kerjasama Semarku 3kom atau komunitas Semarang, Kudus, Salatiga dan sekitarnya yang merupakan salah satu komunitas
tua juga ya yang ada di Kompasiana, termasuk seperti Koteka. Nah, Gedong Songo ini lokasinya ada di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya, di lereng Gunung Ungaran. Karena di lereng, namanya lereng kan dingin ya, karena di atas 1.200 meter di atas permukaan air laut. Jadi hawanya tuh seger gitu ya. Meskipun kata orang di sana yang orang lokal mengatakan bahwa kedinginan, maksudnya suhu di sana itu sekarang berbeda dengan suhu waktu zaman-zaman sebelumnya. Jadi sekarang lebih hangat. Mungkin karena climate exchange atau perubahan iklim ya yang membuat semua di permukaan bumi menjadi semakin hangat, semakin panas. Nah, batas-batas wilayah Candi Gedong Songo ini dari Bandungan hanya 10 menit. Jadi kalau pengen belanja sayur, buah ke Bandungan dari Gedong Songo cuma 10 menit, teman-teman. Dan ke Ungaran, di sana kan ada wisata seperti Gunung Unyil ya, ada juga. Kemudian tempat wisata pemandian misalnya kolam renang itu hanya 25 km dari Gedong Songo. Kemudian ke Ambarawa kalau ingin ke Rawapening itu hanya 15 km. Dan ke Semarang sendiri 45 km akan lebih mudah karena banyak jalan tol yang sudah dibuka. Jadi mulus gitu ya. Jadi kalau mau kemana-mana tuh Gedong Songo tuh sebenarnya strategis banget karena ini merupakan tempat transit yang bisa kemana-mana deket gitu ya. Nah, tentang sejarah dari Gedong Songo. Kaget banget ya karena ternyata ini ditemukan oleh orang asing. Jadi bukan orang sendiri, orang Indonesia, orang lokal. Ini ditemukan Thomas Stanford Raffles tahun 1804. Ini adalah peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Shailendra abad ke-9. Jadi tahun 927 Masehi. Bayangin nggak sih kalau zaman abad ke-9 ini peninggalannya masih ada, digali, kemudian dibersihkan dan Simsalabim terlihat seperti apa ya, pemandangan yang luar biasa cantik di atas permukaan lereng gunung. Kemudian kondisinya juga masih bagus ya, meskipun ada beberapa reruntuhan yang belum jadi satu candi, maksudnya masih belum dibangun gitu ya. Nah, kalau kalian pernah ke Candi Dieng di Wonosobo, ada Candi Arjuna, candi segala macam gitu ya. Ternyata memang dikatakan mirip-mirip dengan kompleks di sana. Jadi Candi Gedong Songo mirip dengan Candi Dieng dari arsitekturnya, dari bentuk-bentuknya begitu ya. Dan di suhu di sana karena tadi dibilang ada di lereng gunung, itu berarti 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Waktu aku jalan-jalan ke sana itu, aku melihat juga banyak arca-arca kayak Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, ataupun Ganesha. Jadi patung gajah yang memang banyak digunakan sebagai tokoh pendidikan ya di pewayangan begitu. Ini katanya merupakan apa ya, bukti bahwa zaman itu, zamannya waktu Gedong Songo dipakai, zamannya Sailendra itu untuk memuja dewa-dewi. Jadi Dewa Siwa dan Dewa Ganesha gitu ya. Lanjut. Nah, untuk transportasi tadi sudah dijelaskan oleh Wang bahwa memang dari sebentar ini kok tidak kelihatan. Nah, mungkin aku begini. Nah, dari hotel kan kalau aku kan rumahnya di bawah ya, jadi Semarang bawah. Kalau di Gedong Songo ini kan Semarang atas ke atas gitu kan. Nah, dari hotel bawah kan banyak hotel tuh di Simpang 5, di daerah Gombel. Nah, kita bisa menuju ke halte Gombel kalau yang ada di Gombel atau halte-halte yang lain ya. Kemudian naik Trans Semarang. Jadi banyak sekali halte-halte di sekitar Semarang itu akan bisa membuat kita naik Trans Semarang. Tujuan Terboyo, Terminal Sisemut Ungaran dan turun di alun-alun Ungaran itu 3.500. Mungkin udah naik ya karena ini kayaknya harga beberapa tahun yang lalu. Kemudian dari alun-alun Ungaran naik L sampai dengan Pasar Polin Ambarawa itu 10.000. Dari Pasar Polin naik L sampai SPBU itu 6.000. Dari SPBU di sana ada ojek yang khusus antar ke Candi Gedong Songo sampai atas, sampai tiketing gitu ya, tiket box. Itu harganya 20.000, murah banget ya. Kalau dijadikan satu tuh nggak ada 50.000 untuk naik ke sana. Nah, paling murah itu mobil pribadi kalau berangkatnya bareng-bareng, misalnya sekeluarga. Karena dengan satu orang yang 50 ribuan tadi dijadikan satu udah buat beli bensin gitu kan. Nah, kebetulan waktu aku datang kemarin 2 minggu yang lalu itu dengan naik kendaraan pribadi dengan teman-teman waktu bekerja dahulu di radio begitu ya. Jadi kami berlima itu naik mobil dan yang lainnya juga masih ada mobil yang lainnya. Setelah itu kayaknya lebih mudah ke sana meskipun jalannya tuh naik banget gitu, harus hati-hati.
tapi tetap aman karena setiap orang kayaknya meskipun jalannya sempit, jalannya curam, jalannya pokoknya menyulitkan gitu ya. Tetapi aku lihat tuh orang-orang Indonesia tuh sangat toleransi gitu ya. Hati-hati antara satu pengendara dengan pengendara yang lain, antara pengendara yang dari satu arah ke lawan arahnya gitu. Nah, bagi kalian yang datang dari Danau Rawapening, kalian bisa nyebrang dari Rawapening ya, kemudian naik L sampai dengan Monumen Palagan, harganya 5 ribuan. Kemudian dari Monumen Palagan ke Terminal Bawen, itu nyebrang. Kemudian naik Elf dengan harga Rp4.000. Aduh, murah banget. Kalau di Jerman dapatnya cuma permen separuh itu ya. Nah, dari Terminal Bawen kita ke Gombel naik BRT sampai dengan Rp3.500 saja. Jadi memang murah sekali ya dari Bawen, bahkan tidak sampai 50.000. Itu mungkin sekitar 20 ribuan aja deh. Nah, baru nanti mungkin ojeknya dari tadi ya tadi dari Gombel ya. Mungkin ditambah dari ojek yang 20.000 tadi. Nah, ini tiketnya kalau kalian masuk ke sana itu hanya Rp15.000. Sekarang kursnya adalah 17.400 untuk €1. Artinya ini €1 aja nggak ada. Itu untuk orang Eropa, orang asing itu murah bingit. Tapi aku nggak tahu apakah ketika ada orang asing yang di sana datang gitu ya, apakah dikenakan kayak di Borobudur itu kan yang asing $150, terus orang Indonesia cuma 50.000. Jadi apakah ada seperti itu? Aku nggak lihat karena waktu kami datang ternyata tidak ada orang asing, gitu ya. Mungkin hanya aku aja yang menyamar karena orang Jerman tapi paspornya Indonesia. Nah, atraksi yang ada di sana itu seperti yang tadi Bang bilang, katanya 9 candi, katanya 7 candi, tapi yang kelihatan kenapa 5 candi aja. Nah, kebetulan waktu aku ke sana itu lihatnya 7 candi. Jadi aku keliling selama 1 jam dengan naik kuda, dikenai biaya 120.000 itu selama 45 menit. Tapi karena hujan itu menempuh sekitar 1 jam karena pelan-pelan ya. Jalannya tuh curam banget, jadi kuda itu harus hati-hati. Jadi udah hujan, udah licin, udah dingin, terus ditambah lagi kabut. Aduh, bener-bener sangat challenging banget, sangat menantang, sangat deg-deg banget. Waktu aku jalan-jalan selama 1 jam, aku bilang, aku harus pulang dengan selamat. Karena perjalanan masih jauh sampai dengan Jerman begitu ya. Tapi karena bapaknya sudah cerita, saya tanya kan, Pak, udah berapa tahun jadi guide kuda? Bapaknya bilang, oh udah 20 tahun. Alhamdulillah gitu ya. Takutnya kalau cuma 1-2 tahun gitu kan belum terbiasa dengan membawa turis dengan hujan, kabut, jalan licin, dan mungkin turisnya sendiri belum pernah naik kuda misalnya seperti saya gitu ya. Nah akhirnya ya udah deh percaya sama bapaknya dan alhamdulillah selama 1 jam itu selamat sampai dengan kandang kuda. Jadi tempat awalnya naik kuda tadi ya. Nah di sana selain lihat candi, naik kuda itu ada belerang teman-teman. Jadi ada sulfur itu katanya itu adalah obat kulit. Cuman karena medannya kurang memungkinkan untuk turun, aku cuman lihatnya dari jauh gitu kan. Nah, itu belerang, apa namanya ya, asapnya itu benar-benar kelihatan banget walaupun hujan, walaupun kabut. Jadi saking kuatnya mungkin belerangnya dari dalam bumi begitu. Nah, selain itu di sana kita bisa shopping. Karena ketika kita sudah selesai keliling naik kuda, keliling candi, kemudian makan-makan, itu ada tempat kayak pas putaran mau keluar itu ada kayak pasar kecil gitu ya, di mana kita bisa belanja ceriping, ada oleh-oleh dari apa namanya Dieng juga ada karena di situ ada carica juga ya. Dieng kan carica ya. Kemudian kacang-kacangan, produksi UMKM di sekitar Gedung Songo. Harganya juga murah meriah ya, 20.000, 30.000. Jadi nggak mahal-mahal amat sih ya. Jadi sangat bagus untuk kantong kita wisatawan lokal, apalagi wisatawan asing gitu kan. Paling itu berarti kalau 20-30 ribu cuma 1-2 euro. Nah, kuliner yang bisa kita santap di Gedung Songo ini mirip-mirip dengan di Bandungan. Jadi ada sate kelinci, ada mie, ada nasi, dan tentu saja ada teh hangat dan jeruk hangat ya. Kemudian teman-teman yang paling tidak boleh tinggalkan adalah foto selfie bersama tulisan Gedong Songo ya di bagian depan begitu ya. Karena ini ada anak tangganya jadi bisa naik tangga-tangganya itu kemudian foto bersama. Nah, itu adalah salah satu ikon yang
Instagramable banget karena itu menjadi satu dokumentasi yang bagus untuk disebarkan di media sosial selain yang berada di sekitar candi-candi itu. Nah, ini tadi kan sudah seputar perjalananku. Terima kasih ya. Sekarang aku ingin melihatkan perjalananku sebentar dengan aku share lagi ya. Perjalananku naik kuda. Nah, itu kan satu jam ya. Sebentar. Buka lagi. Nah, ini nih. Awal ya. Bentar. Bentar. Wah, Bentar ya, aku akan matikan suaranya. Gimana nih mematikan suaranya sebentar. Jadi aku bisa menceritakan. Nah, ini ya. Jadi ketika naik kuda ini, posisi kaki karena jalannya curam itu harus ke depan, ya. Kalau pas lagi jalannya lurus, itu kaki turun ke bawah biasa. Nah, jadi ketika turun, aku bilang lagi ya, kalau kakinya turun itu kakinya turun. Kalau jalan turun berarti kakinya menuju ke kepala dari kuda tadi. Karena ini sebagai keseimbangan dari sang kuda supaya kudanya nggak terpleset. Aduh, kaget banget ya waktu terpleset-pleset gitu. Tapi akhirnya selamat selama 1 jam. Dan ketika naik, kaki tidak ke atas tapi lurus. Nah, dan kalau naik kuda pun, ini sampai kudanya pipis nih. Mungkin saking dinginnya, saking jauhnya, saking apa berkabutnya, dan mungkin saking beratnya, walaupun berat saya juga nggak banyak ya. Itu sampai pipis, jadi kayak air terjun gitu, sampai kaget juga. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Dan naik kuda ini sebenarnya boleh tanpa guide tadi, jadi tidak dipegangi, boleh asal sudah terbiasa naik kuda sendiri. Tapi karena aku sendiri nggak pernah naik kuda ya, paling juga 5 menit gitu ya untuk foto atau gimana, tapi tidak naik selama 1 jam, itu aku harus dipegangi. Kecuali di daerah tertentu di hutan yang jalannya lurus aja itu baru boleh. Jadi kayak satu gang gitu. Jadi aku dibiarkan untuk naik kuda sendiri. Aku bilang, Pak, lo bapaknya kok pergi sih Pak? Gitu. Nggak apa-apa Mbak, ini jalannya lurus kok gitu. Tapi ketika jalan curam ke bawah atau naik banget kayak tebing gitu ke atas, bapaknya harus pegangi karena dia pawangnya kan, biar kudanya itu nggak lari-lari gitu. Kadang kalau pas didiamin sendiri nggak dipegang si bapak, itu kuda itu makan bunga lah, makan rumput lah, pokoknya seru banget sampai kita kaget-kaget gitu ya. Nah, ketika aku datang ke tempat-tempat ini, bapaknya bilang, mbaknya mau foto. Kalau di bawah sebelum di tiket gitu kan, di waktu pinjam kuda, itu ada yang orang menawarkan sebagai fotografer. 1 kali candi itu 20.000. Terus aku ngitung, 20.000 kali 9 candi berapa ya? 180.000 tambah 120.000 sewa kuda, banyak banget. Enggak deh Pak, terima kasih, aku selfie aja gitu. Nah, ternyata si bapak guide ini merasa bahwa foto itu penting, kemudian menawarkan, mbaknya mau foto nggak gratis? Mau Pak, mau sekali. Namanya emak-emak gratis, langsung aja telinganya gitu ya, langsung dengerin. Ya udah Mbak, aku yang foto gitu. Nah, sebagai rasa terima kasih karena bapaknya sudah nganterin 1 jam keliling 9 candi atau 7 candi, termasuk belerang ya.
Kemudian setelah membayar 120.000 untuk 1 jam walaupun hanya 45 menit sebenarnya, tapi karena waktu itu hujan mungkin agak lama dikit, ya udah deh nggak apa-apa 120.000. Akhirnya aku ngasih tip bapaknya 100.000. Bapaknya bengong, Mbak, kebanyakan. Ah, bapak ini udah 1 jam kerja, hujan-hujan, basah, capek nganterin aku. Nggak apa-apa Pak, 100. Dia tuh masih kayak nggak percaya gitu. Belum pernah kali ya ada turis asing ataupun lokal yang memberi tips sebanyak itu 100.000. Bagi mereka kan banyak. Kalau kita kan berapa itu? 5 euro, 6 euro ya sedikit ya. Karena kursnya 17.000. Kalau 170.000 kan 10 euro. Itu kurang dari 10 euro. Jadi aku juga mengharap bahwa teman-teman semuanya yang akan ke sana banyak memberikan tips. Sedikit nggak masalah, tapi ada uang penghargaan kepada guide, kepada penjual, kepada semua mereka yang banyak bekerja atau mengembangkan wisata Gedong Songo ini. Jadi memang luar biasa banget. Dan itu pengalaman luar biasa ya. Karena tadinya gini, aku kan datang bareng teman-teman dari radio ya, waktu kerja 4 tahun di radio di Semarang. Kemudian setelah aku datang mereka bilang, "Yuk kita jalan-jalan yuk." Aku bilang, "Aku mau ke Gedong Songo, aku dianterin dia," gitu. "Oke, kita ke sana," gitu. Terus kita makan sate kelinci setelah hujan gitu kan. Terus teman-teman nggak mau naik, "Ah males ah hujan." Terus aku bilang, "Loh, aku jauh-jauh dari Jerman nggak jalan-jalan di candi gimana dong?" Karena aku pernah ke sana tuh waktu kecil atau anak-anak waktu itu masih kecil gitu ya. Sekarang kan yang update-nya nggak tahu gitu. Aku pengen ke sana dan mumpung di sini. Akhirnya aku pikir, ya udah deh naik kuda aja karena dengan kuda ditulis di situ di papannya selama 45 menit mengelilingi 9 candi dan 1 belerang. Wah, murah banget. Terus aku bilang ke teman-teman, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Ya udah deh, aku ditungguin ya gitu. Akhirnya karena ditungguin, aku bayar deh semua teman-teman semua sekitar 15 orang ya. Aku bayarin semua sebagai jasa menunggu aku untuk jalan-jalan di sekitar Candi Gedong Songo. Jadi keren banget teman-teman yang mau ke Semarang. Nanti silahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mbak Siti ya. Jadi pengalamanku yang sangat luar biasa, menegangkan dan sebenarnya sih simple, tapi maknanya tuh luar biasa. Aku bayangin waktu itu naik kuda itu membayangkan hunting para dewa yang ganteng-ganteng, gede dan pokoknya waktu zaman-zamannya Sailendra tuh wow gitu ya. Dan kita nggak bakalan pernah ketemu karena mereka sudah meninggalkan. Dan aku membayangkan waktu itu bagaimana orang-orang akan berdoa, jadi orang-orang Hindu ya, berdoa dari bawah ticketing box itu naik ke atas pakai jalan kaki, nggak pakai kuda ya. Itu perjalanannya sangat menegangkan dan sangat membutuhkan energi dan waktu yang tidak sedikit. Dan waktu itu aku juga membayangkan betapa kekayaan alam dan wisata Indonesia itu luar biasa. Sebagai orang lokal kita harus melestarikannya dengan cara banyak-banyak berkunjung ke tempat wisata lokal seperti Gedong Songo ini. Dan bangga sekali karena ini nggak jauh dengan Semarang ya. Dengan Semarang Bawah karena aku lahir dan tinggal di Semarang Bawah, ini di Semarang Atas. Karena Semarang kan ada 2 ya. Dan ini merupakan satu atraksi wisata yang luar biasa, apalagi ketika musimnya panas nggak hujan. Dan waktu aku SD, SMP, SMA gitu sering ke sana untuk camping. Jadi bareng camping gitu ya. Aduh seru banget pokoknya. Demikian. Terima kasih Mbak Siti. Waktu aku kembali. Terima kasih Mbak Gana, sangat menarik sekali. Kita tepuk tangan untuk Mbak Gana bersama, sangat menarik sekali ini Gedong Songo. Terus aku tadi menyimak bahwa Suaranya hilang. suaranya hilang ya. Tadi Mbak Gana mencari dewa-dewa naik sepeda. Aku terbayang bagaimana kalau Mbak Gana ketemu Bang Adi yang sedang pakai naik sepeda. sepeda itu kan. Ini dewanya mau naik sepeda gitu dewa, ya. Dewa tahun berapa gitu kan. Oke, baik. Mungkin karena kita punya waktu 5 menit aja ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Aku pernah ke Gedong Songo bersama para blogger untuk mengikuti kegiatan penanaman pohon 1000. Ini dari Mbak Sri Subekti Astadi. Terus pertanyaan-pertanyaan tadi sudah aku jawab.
kita udah chattingan, karena mengingat waktu yang tidak lama, kata Mbak Indri itu ada lumpia yang enak di situ, gitu kan. Makanan-makanan enak di situ. Terus Mbak Debbie juga belum pernah ke sana ya Mbak Debbie, atau mau ke sana gitu, karena Harus ke sana, mudah-mudahan keren banget. Heeh. Kayak zaman raja-raja begitu. Aduh, dan pemandangan dari atas tuh bagus banget. Tapi kalau udah kabut nggak kelihatan. Jadi harus cepat-cepat sebelum sore. Jadi agak pagi begitu ya. Tidak terlalu pagi tapi sudah pagi begitu. Dan tidak terlalu sore karena sore itu wedus gembelnya udah turun gitu ya. Udah kabutnya udah wah udah sampai tiketing gitu. Jadi udah sampai bawah Nah, banget. Dan tadi ditanyain tentang naik kudanya. Itu kondisinya kan memang ekstrim ya. Naiknya kan curam, turunnya juga curam. Itu si bapak di sebelah, kecuali yang aku cerita tadi bahwa ketika melewati hutan dan jalannya lurus, itu baru dilepasin. Jadi aku naik sendiri gitu. Jadi hanya ketika saat-saat ekstrim si bapaknya pegang kuda. Karena kan sesuai dengan keselamatan ya untuk menjaga keselamatan penumpang dan kudanya sendiri begitu. Nah, kudanya itu juga disesuaikan beratnya. Mbak, beratnya berapa? 50. Yaudah, kudanya ini. Mbak, beratnya berapa? 100. Oh, kudanya ini. Mbak, beratnya berapa? 60. Oh, kudanya ini. Jadi memang sudah ditentukan kuda mana yang sesuai dengan berat badan para penumpang supaya kuda selamat dan penumpangnya juga nggak deg-degan gitu ya, bisa menyangga, bisa tersangga sang kuda begitu dalam perjalanan. Dan sayang banget ini Mbak Sri Subekti dari komunitas Semarku 3Com hanya sampai di candi kedua. Padahal kalau keliling selama 1 jam itu semua candi dipetani satu-satu. Wah luar biasa Mbak. Aku benar-benar merasa di zaman bangsa Sailendra, zamannya raja-raja yang pakai mahkota, pakai permata, pakai gelang, pakai kalung yang pakai jari batik begitu ya. Jadi aku bayanginnya waktu itu wow gitu, luar biasa. Apalagi aku sendirian karena kebanyakan orang sudah nggak jalan-jalan lagi karena hujan. Kalau aku bilang ah hujan mah air gitu ya. Kalau aku kehujanan basah karena dari hujan tadi nanti toh kering. Jadi kering tuh setelah aku pulang dari atas kemudian sampai ke Semarang kan 1 jam. Itu udah kering lagi di mobil. Jadi aku bilang itu satu tantangan yang 1001. Maksudnya kalau aku nggak coba hari itu pasti aku lain kali nggak coba lagi. Dan mengelilingi semua candi dalam waktu 1 jam itu sangat sangat merupakan pengalaman yang luar biasa yang teman-teman harus alami dan harganya murah banget 120.000 1 jam. Kalau orang Jerman mana mau ya. Iya, ini kata Mbak Indria kita ngerumpi sambil menyimak Mbak Gana. Oh iya ada ngerumpi. Ada lagi pertanyaan Mbak? Ini yang terakhir dari Mbak Bianca Kenlim. Lokasi candi terpisah satu sama lain. Nggak satu lokasi kayak Prambanan gitu ya Mbak Gana? Enggak. Jadi memang sangat jauh dan sangat menantang untuk satu candi ke candi yang lainnya. Itu yang justru merupakan pengalaman ya anti mainstream. Artinya memang luar biasa. Jadi kalau ke sana ya. Aduh nggak kerasa kita cuma punya 1 menit. Oke. Karena waktunya sudah habis, maka kita akhiri Zoom kali ini. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Dan teman-teman semuanya salam kenal juga. Dan terima kasih kepada Mbak Gana, Mbak Debbie, Mbak Indri, Mas Wong, Mas Wang, Wang Andi, Edi. Ada Mbak Wahyu nih, ada Mbak Mbak Wahyu Bianca, Sapa, ada Mbak Sri Subekti, iya, apa Mbak Debbie, Pak Suharyadi. Mbak Terima Suharyadi juga. kasih. Ya Terima ada kasih. Fadia. Terima kasih Akhirnya Bapak. dengar Ini masih suaranya. ditagih janjinya untuk presentasi jalan-jalannya nih. Pak Suharyadi juga suka jalan-jalan. Jalan-jalan terus saya ngerasain. Ya, makanya Ya. harus dibagi dong Pak. Kayak saya begini biar semua pada ngiler gitu ya. Termasuk Susanti yang ada di Australia nih. Dia kan sekarang lagi Oh working. ya, Dia jalan-jalan di Australia. Ini lagi di Australia. Mungkin akan menyuntik generasi muda supaya go internasional. Selain jalan-jalan juga working. Studying. Jadi belajar, kerja, jalan-jalan gitu ya. Aduh keren banget. sharing informasinya. Mudah-mudahan bisa sharing informasinya di